Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Blorote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisplianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami saat ini. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, sikap hati yang benar yang telah ditunjukkan Daud membuatnya berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita patut meneladani sikap Daud ini, saudara. Seringkali ketika badai masalah menyerang hidup ini, hati kita dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan, sehingga hati kita pun menjadi tawar. Ayub punya pengalaman dalam hal ini, saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tawar hati, putus asa adalah senjata yang digunakan iblis untuk melemahkan dan menghancurkan iman orang percaya, saudara. Apapun yang terjadi, biarlah kita mau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Menempuh perjalanan hidup yang penuh liku tidak menyurutkan semangat Daud mencari Tuhan. Semakin diperhadapkan dengan kesulitan, semakin Daud melekat kepada Tuhan. Saat menghadapi Saul atau pemberontakan anaknya, yaitu Absalom, Daud selalu menguatkan hatinya dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat ketakutan menyerang, Daud pun berdoa, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa berdoa adalah solusi terbaik bagi orang percaya. Ada tertulis, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Daud bukan hanya berdoa saat dalam kesesakan, tetapi ia juga selalu memuji-muji Tuhan. Daud tidak menunggu sampai masalahnya selesai atau doanya dijawab Tuhan. Adalah mudah bersukacita atau bermazmur bagi Tuhan saat segala sesuatunya baik dan lancar-lancar saja, saudara. Tetapi jika kondisi kita sedang sakit, mungkin kita bangkrut, kekurangan, masih adakah pujian keluar dari mulut kita? Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, mari kita belajar untuk selalu bersyukur sebab Tuhan itu baik dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, sikap yang tepat ketika menghadapi masalah di dalam hidup berdasarkan Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai 9, maka kita menemukan beberapa hal penting yang menjadi sikap utama yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah mengontrol kata-kata kita. Pemazmur menulis demikian, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Di dalam kepanikan yang diakibatkan masalah yang kita hadapi, kita kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang negatif. Jangan bicarakan masalah atau persoalan yang terjadi di hidup kita kepada orang lain, saudara. Tetapi sampaikanlah masalah itu hanya kepada Tuhan. Perkatakan tentang Allah yang menjadi penolong kita, dan nyatakan dengan iman bahwa Allah pasti memberi kekuatan kepada kita, sehingga bisa menghadapi setiap masalah di dalam hidup kita. Yang kedua adalah belajar mengenali diri atau introspeksi diri, saudara. Pemazmur menegaskan demikian, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu.
Bila masalah terjadi dalam hidup kita, jangan menganggap itu dari Tuhan. Tetapi cobalah renungkan saudara, mungkin itu terjadi karena ada kesalahan di dalam hidup kita. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu sudah Tuhan rencanakan untuk mempersiapkan kita kepada tingkatan hidup yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah kembangkan sikap hati yang baik. Pemazmur menegaskan bahwa dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara, bersyukur hanya itu yang dapat kita lakukan. Karena Allah sudah berfirman, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, biarlah 3 langkah yang sudah kita pelajari dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi masalah, saudara. Sekarang tidak perlu lagi ada keraguan, tetapi hadapilah setiap masalah dengan hati dan pikiran yang positif, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Percayalah bahwa Tuhan itu setia dan tidak akan membiarkan pencobaan terjadi melampaui kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi segala sesuatu, masalah, persoalan, kesulitan, yaitu senantiasa memperkatakan hal-hal positif, hidup dalam ucapan syukur, dan belajar untuk mengoreksi diri. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam pendidikan, bisnis, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa. Mari Tuhan tolong lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Perbarui hidup mereka, Tuhan, pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami Indonesia. Kami berdoa buat program vaksinasi nasional, Tuhan berikan kelancaran bagi semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya pandemi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.